Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Kamis 24 Agustus 2023. Sebelumnya kami memohon maaf karena vakum selama seminggu karena Batam Pos berduka, salah satu tim digital kita Bang Immanuel Sebayang berpulang. Dan bersama saya saat ini sudah ada koordinator liputan kita Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur, Halo, Cek. kita bertemu lagi. Iya, Cek. Dan Wapimret kita juga Bang Yusuf Hidayat. Hai Bang Ucup. Ya, Agak berat sebenarnya memulai ini ya. tapi kita harus jalan. Tapi ya kita harus jalan, kita harus melanjutkan semangat Bang Noel untuk tim digital ini supaya tim digital Batam Pos tetap berkembang dan hebat. Dan ini kita akan membahas berita untuk besok nih Bang Nur. Seperti apa yang sudah masuk di redaksi, apa aja Bang? Ya, ada banyak ya, Cai. Berita yang sudah masuk di email redaksi. Tapi kita akan spill beberapa aja ya, Cai. Salah satunya tadi yang demo besar ya. Demo besar warga Rempang Galang dari itu ya. berbagai kampung tua yang sampai saat ini belum ada titik temu ya tentang rencana relokasi warga di sana, karena kawasan itu akan dijadikan sebagai kawasan eco city yang di dalamnya nanti akan ada kawasan industri, akan ada pusat kota dan beberapa pembangunan lainnya untuk pengembangan kota yang lebih modern. Salah satunya yang udah memastikan invest di sana itu perusahaan dari Cina untuk membangun pabrik kaca ya, pabrik kaca, dan kemungkinan akan groundbreaking pada tahun ini gitu. Jadi memang proses relokasinya ini akan dipercepat sebagaimana janji dari Menteri Investasi ya, Pak Bahlil ketika kesini. Namun sampai saat ini memang masih dicari titik temu supaya warga yang sudah lama menempati di sana bisa menerima relokasi itu. Ini yang belum ketemu ya. Tapi tadi ketika demo di depan kantor PP Batam, Kepala PP Batam menjanjikan akan membawa perwakilan mereka ke Jakarta karena ini merupakan kebijakan pusat ya. Kalau dulu itu memang kebijakan daerah, nah sekarang menjadi kebijakan pusat karena regulasi berubah kan. Ya, ada beberapa kementerian terkait dengan investasi di sana gitu. Berarti jadi, saat ini status Rempang Galang itu sudah nggak status quo lagi Bang? Iya sudah. Jadi kalau dulu kan status quo karena Rempang Galang itu berstatus sebagai kawasan konservasi hutan buru ya. Iya. Nah itu yang dulu permasalahan ketika 2024 PT Max sebenarnya udah masuk waktu itu ya. Udah mau investasi, udah ada MOU segala macam di era Pak Nyat Kadir jadi wali kota Batam. Namun kemudian karena statusnya belum diturunkan, secara aturan kan harus proses penurunan. Iya, status benar. Penurunan konservasi itu kan panjang sampai ke proses misalnya APL, area peruntukan lain gitu. Nah dengan regulasi yang berubah saat ini kan ada Undang-Undang Cipta Kerja, investor sudah diberi semacam jalan tol ya, jadi beberapa kebijakan bisa dipangkas sehingga kawasan Panggalang bisa cepat diturunkan statusnya menjadi kawasan yang bisa dikelola sebagai kawasan investasi gitu. Oke, jadi kita berharap supaya permasalahan ini antara rakyat tempatan dengan pemerintah punya titik temu ya. Ada titik temu. Saya kira pasti bisa kan gitu loh. Selain mungkin ada pemberdayaan di sana, mungkin bisa saja nanti win-win solusinya misalnya mempertahankan beberapa kampung tua yang ditata kemudian secara rapi lagi sehingga menjadi bagian dari eco city itu sendiri. Iya, benar. Kita berharap ada titik temu itu dan kemudian menjanjikan akan membawa tokoh-tokoh masyarakat itu bertemu dengan para pihak yang berkepentingan di pusat di Jakarta ya. Karena menurut Kepala BP bahwa dia hanya pelaksana di sini. Keputusan di pusat ya, dia menetapkan itu. Apalagi investor itu kan presiden langsung yang menjemput ke China ya. Iya. Selain itu berita apa Bang yang menarik? Iya, masih ada kaitannya dengan ini juga BI sih berharap Bank Indonesia kan di Rempang juga salah satu pusat produksi sayuran ya. Banyak sayuran. Di sana juga ada jutaan produksi ayam petelur. Benar. Nelayan juga sana banyak menghasilkan yang mensuplai kebutuhan untuk Batam. Nah, dengan adanya relokasi nanti, BI berharap ada semacam upaya supaya tidak terjadi tidak berdampak pada inflasi di Batam nantinya.
Kemudian ada lagi berita yang mungkin kita akan nanti Bang Yusuf akan menetapkan di mana tadi Iya. tadi ya kelanjutan dugaan korupsi perjalanan dinas ya di DPRD Batam medio 2016 ya. Iya. Kemarin sudah ada satu tersangka itu mantan bendahara. Nah, satu lagi ada tersangka cuma memang masih kesulitan untuk eksekusi karena beliau ini kita tahu sebut nama dulu ya. Karena belum dieksekusi. Beliau ini juga pernah di Dewan ya. Sekarang nyalek di Riau dan ada aturan kan yang melarang untuk proses hukum kalau mereka udah nyalek. Iya. Tapi apakah aturan itu setelah DCT atau Setelah pemilu selesai. DCT daftar caleg tetap ya? Iya. Atau kalau sekarang masih status DCS gitu ya? Iya. Kalau aturannya itu memang memungkinkan masih DCS ya bisa aja diangkut kan gitu. Harusnya bisa ya karena secara karena, itu DCS masih. Kalau DCS kan masih sementara. Iya. Partai masih memiliki waktu untuk Iya. mengganti. Benar. Gitu, Benar. itu diangkut. Ya kita berharap nanti seperti apa endingnya kepolisian bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Oke. Ya Cai, saya kira itu Cai. Ada yang cukup menarik ya, 3 berita besar Iya, itu, iya, iya. Bang. Tapi beberapa nih ada yang masuk juga ke meja redaksi, lumayan banyak juga. Ya. Ada tentang jelang hari jadi ke-75, Iya, betul. Polwan, Polda Kepri ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Ya. berita-berita ringan ya Bang ya. Berita yang lainnya. Oke. Terus ini kan bukan yang masih terkait dengan pengembangan Panggalan itu kan panjang ininya, rentetannya. Mhm. Bisa ada sekolah nanti yang prosesnya nanti tentu harus mereka semua harus direlokasi juga ya. Kalau untuk sekolah negeri ada 3 SMP, ada 12 SD. Nah, ini belum termasuk pondok pesantren. Iya, Pondok iya. pesantren kebetulan di bawah naungan Kemenak. Kemenak, iya. Sekarang sedang mendata bagaimana mencari solusinya juga. Karena kalau yang sekolah-sekolah negeri di bawah naungan dinas pendidikan itu sudah diupayakan solusi relokasinya sudah dipastikan nanti ke Galang, di daerah Galang nanti akan memberdayakan kantor-kantor pemerintah dan ada wacana juga bekas rumah sakit COVID itu bisa diberdayakan karena mereka punya fasilitas yang bagus. Dialih fungsikan ya Bang ya. Fungsikan ke sana. Oke. Ya kita berharap ada win-win solusi Iya. tepat gitu sehingga pembangunan jalan masyarakat tidak dirugikan gitu kan. Iya. Oke. Ya, Cek. Saya kembali ke Bang Ucup dulu. Bang Ucup, dari yang disampaikan Bang Nur tadi mengenai beberapa berita yang sudah masuk ke meja redaksi dan ada beberapa berita besar yang bisa menjadi pilihan redaksi untuk berita utama atau di Metropolis besok, itu gimana pembagiannya Bang Ucup? Baik, oke Cai. Satu yang berita besar itu demo tadi. Demo, iya. Demo tadi kan juga banyak rentetan sebenarnya masalah di belakangnya nih. Iya, iya. Termasuk sekolah, masalah dari suara dari tani ya, petani, dan dari KPU. Iya, Di situ kan ada TPS-TPS. Ini Iya, bagaimana iya. setelah relokasi ini? benar. Apakah berantakan tuh gimana? Iya, iya, Nah, itu iya. yang harus dipikirkan juga gitu kan. Menarik untuk kita taruh di halaman 1 utama dan juga apa tadi Kasus korupsi kasus Bang? korupsi perjalanan dinas sekretariat dewan ya. Iya. Itu kemarin yang ditetapkan kan bendaharanya, bendahara sekretariat dewan. Ini satu lagi Ada tersangka yang baru. dibidik polisi tadi Nur belum bisa sebut nama kan. Kita beritakan juga besok karena kita sudah 2 hari memberitakan itu terus menerus kan. Iya, Karena ini. iya. Nah selain kasus yang 2016 ini ada kasus baru juga Ya. yang masih bergulir sebenarnya kan. Masih on proses. Ya, on proses. Ya layak kita perhatikan bagaimana temuan BPK ya. temuan Iya. BPK itu kan perwakilan rakyat kayak. Iya. Iya. Modusnya sama sebenarnya kasusnya. Perjalanan bisa dinas ya. dibilang itu perjalanan fiktif ya. Iya. Ya. Mengatasnamakan perjalanan dinas untuk mencairkan anggaran itu ya Bang. Betul. Itu yang halaman utama. Utama. Yang Kalau tadi Metropolis Bang? Metropolis itu yang terkait Polwan ya, ya. Food Polwan itu. Ada yang meninggal warga yang di Pulau Terong ya. Pontrong itu ya, ditemukan tuh ya. Orang mengambang temukan meninggal di laut ya. Ya, baru-baru ini ada juga di Barelang kan gitu. Warga. Itu pengaruh cuaca
penyakit atau bagaimana ya? Nah, itu yang kita belum tahu itu. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin bisa jadi diterkam buaya, bisa jadi terpeleset ketika memancing. Iya, atau bisa iya. jadi bunuh diri, tapi mudah-mudahan bukan bunuh diri lah. Iya. Kan gitu. Nah, besok penasaran silakan. Iya. Iya, mungkin lihat aja, baca koran Batam Pos besok lah. Iya. Mungkin sementara itu aja dulu. Oke. Demikian terkait berita edisi Kamis 24 Agustus 2023 besok. Pembaca setia Batam Pos bisa juga membaca aneka berita lainnya di kanal batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos, salam redaksi.